Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriza Kilbaren dari kelompok 1 akan presentasikan tugas ekoturism, yaitu tentang rencana aksi keamanan di tempat wisata. Yang pertama yaitu penilaian risiko. Identifikasi potensi ancaman, melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman seperti pencurian, kerusuhan, atau bencana alam. Penandaan area sensitif, menandai lokasi-lokasi yang rawan seperti pintu masuk, area parkir, dan tempat ramai. Yang berikut yaitu peningkatan keamanan fisik, pemasangan CCTV, instalasi kamera pengawas di lokasi strategis untuk memantau aktivitas, karena ada beberapa mahasiswa ataupun warga sekitar yang sering masuk ke Pantai Waingitu dan meminum minuman keras di lokasi. Penjagaan keamanan, kita akan mempekerjakan petugas keamanan bersertifikat untuk patroli rutin. Next slide, yaitu pelatihan staf. Pelatihan keamanan akan diberikan pelatihan tentang prosedur keamanan, evakuasi darurat, dan penanganan situasi krisis. Contohnya perkelahian atau pencurian. Simulasi kejadian darurat, melakukan latihan secara berkala untuk memastikan kesiapan staf dalam menghadapi keadaan darurat. Komunikasi dan informasi. Penyampaian informasi, memasang papan informasi mengenai prosedur keamanan dan kontak darurat. Aplikasi keamanan yaitu mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengunjung melaporkan situasi mencurigakan dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak berwenang, kerjasama dengan kepolisian, menjalin hubungan baik dengan kepolisian setempat untuk dukungan dalam situasi darurat. Untuk penyuluhan untuk pengunjung, mengadakan sesi penyuluhan untuk pengunjung mengenai keamanan dan tindakan pencegahan. Pengawasan dan evaluasi, monitoring keamanan, melakukan evaluasi rutin terhadap sistem keamanan yang ada dan diidentifikasi area yang perlu perbaikan. Umpan balik pengunjung yaitu mengumpulkan masukan dari pengunjung tentang tingkat keamanan dan kenyamanan selama berkunjung. Selanjutnya yaitu tindakan darurat. Rencana evakuasi, kita akan kerjasama dengan pemerintah yang bersangkutan seperti pemerintah Kota Madia agar membuat dan mensosialisasikan rencana evakuasi yang jelas untuk berbagai situasi darurat. Pusat Komando Darurat yaitu bekerja sama dengan pemerintah Kota Madia untuk menyediakan area untuk pusat komando yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu kurangnya keamanan di Pantai Waingitu. Yang kedua, identifikasi dan analisis penyebab terjadinya masalah, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah untuk petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya yang ada di Pantai Waingitu. Yang ketiga, yaitu identifikasi peluang dan stakeholder yang bisa mendukung terjadinya perubahan. Stakeholder yang utama yaitu pemerintah Kota Madia, yang kedua kolaborasi dengan pihak berwenang, yang meliputi kerjasama dengan kepolisian, menjalin hubungan baik dengan kepolisian di tempat untuk dukungan dalam situasi darurat. Penyuluhan untuk pengunjung, mengadakan sesi penyuluhan untuk pengunjung mengenai keamanan dan tindakan pencegahan. Yang berikut yaitu rencana aksi. Yang pertama, penilaian risiko. Identifikasi potensi ancaman, melakukan pemeriksaan risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman seperti pencurian, kerusuhan, atau bencana alam. Yang berikut yaitu penandaan area sensitif, menandai lokasi-lokasi yang rawan seperti pintu masuk, area parkir, dan tempat ramai. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan fisik. Pemasangan CCTV, instalasi kamera pengawas di lokasi strategis untuk memantau aktivitas karena ada beberapa mahasiswa ataupun warga sekitar yang sering masuk ke Pantai Waingitu dan meminum minuman keras di lokasi penjagaan keamanan. Kita akan mempekerjakan petugas keamanan bersertifikat untuk patroli rutin. Yang ketiga yaitu pelatihan staf. Pelatihan keamanan akan diberikan pelatihan tentang peraturan keamanan, evakuasi darurat, dan penanganan situasi krisis, contohnya perkelahian atau pencurian. Kemudian simulasi kejadian darurat, melakukan latihan secara berkala untuk memastikan kesiapan staf dalam menghadapi keadaan darurat.
Komunikasi dan informasi. Penyampaian informasi, memasang papan informasi mengenai peraturan keamanan dan kontak darurat. Berikut aplikasi keamanan mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengunjung melaporkan situasi mencurigakan dengan cepat. Yang berikut, pengawasan dan evaluasi, monitoring keamanan, melakukan evaluasi rutin terhadap sistem keamanan yang ada dan menentukan area yang perlu perbaikan. Umpan balik pengunjung yaitu mengumpulkan masukan dari pengunjung tentang tingkat keamanan dan kenyamanan selama berkunjung. Tindakan darurat, rencana evakuasi, kita akan bekerja sama dengan pemerintah yang bersangkutan seperti pemerintah Kota Madia agar membuat dan mensosialisasikan rencana evakuasi yang jelas untuk berbagai situasi darurat. Pusat Komando Darurat bekerja sama dengan pemerintah Kota Madia untuk menyediakan area pusat komando yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Yang berikut yaitu alasan mengapa harus dilakukan tindakan keamanan, yaitu perlindungan pengunjung, menjamin keselamatan pengunjung dari potensi ancaman seperti kejahatan atau kecelakaan. Tanggap darurat, memastikan adanya prosedur yang jelas untuk menangani situasi darurat, seperti kebakaran, bencana alam, atau serangan teroris. Meningkatkan kepercayaan, menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang dapat meningkatkan kunjungan dan kepuasan. Meningkatkan kepercayaan, menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang dapat meningkatkan kunjungan dan kepuasan. Perlindungan aset, melindungi properti dan fasilitas wisata dari kerusakan atau pencurian. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa tempat wisata yang memenuhi semua peraturan dan standar keamanan yang berlaku. Pencegahan kerusuhan, itu mengelola kerumunan dan mencegah potensi kerusuhan atau masalah antar pengunjung. Berikut, peningkatan reputasi, membangun reputasi positif yang dapat menarik lebih banyak wisatawan di masa depan. Dengan rencana keamanan yang baik, tempat wisata dapat memberikan pengalaman yang aman menyenangkan bagi semua pengunjung. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu penilaian risiko, identifikasi dan evaluasi potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan pengunjung dan aset. Yang berikut yaitu pengembangan kebijakan, membuat kebijakan keamanan yang jelas, termasuk prosedur dan tanggung jawab. Sistem pemantauan, memasangkan kamera CCTV dan sistem alarm untuk memantau aktivitas dan merespons suatu kejadian dengan cepat. Melakukan pelatihan staf, memberikan pelatihan kepada staf tentang prosedur keamanan, penanganan darurat, dan cara berinteraksi dengan pengunjung. Penempatan personil keamanan, menyediakan personil keamanan di lokasi strategis untuk menjaga keamanan dan memberikan bantuan saat diperlukan. Yang berikut yaitu evaluasi dan perbaikan. Secara berkala, evaluasi keberhasilan rencana keamanan dan melakukan perbaikan berdasarkan tanggapan dan pengalaman. Komunikasi darurat yaitu menyiapkan saluran komunikasi yang efektif untuk memberitahukan pengunjung dan staf tentang situasi darurat. Simulasi dan latihan, melakukan latihan rutin untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat. Koordinasi dengan pihak berwenang, menjalin kerjasama dengan kepolisian dan layanan darurat untuk meningkatkan keamanan. Sosialisasi kepada pengunjung, menginformasikan pengunjung mengenai prosedur keamanan dan cara melaporkan suatu masalah. Yang berikut itu stakeholdernya. Yang pertama, pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran. Yang kedua, pengelolaan tempat wisata, yaitu manajemen tempat wisata, karyawan tempat wisata, dan pemilik usaha lokal. Yang ketiga, yaitu instansi keamanan, yaitu kepolisian, satuan pengamanan, badan penanggulangan bencana. Yang keempat, yaitu masyarakat lokal, meliputi penduduk sekitar, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan relawan. Yang kelima yaitu wisatawan domestik, wisatawan mancanegara. Yang keenam, lembaga non-pemerintah, yaitu LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan keamanan. Organisasi perlindungan konsumen. Yang ketujuh yaitu media, yaitu media lokal dan media sosial. Yang kedelapan yaitu pihak asuransi, meliputi perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan bagi pengunjung dan pengelola. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kepercayaan wisatawan, perencanaan yang baik meningkatkan rasa aman pengunjung sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan. Yang berikut yaitu pengurangan risiko, identifikasi dan upaya risiko seperti kecelakaan, kejahatan, dan bencana alam dapat mengurangi insiden yang merugikan. Peningkatan kualitas layanan, pelatihan untuk staf dalam hal keamanan dan pertolongan pertama meningkatkan profesionalisme dan pelayanan. Yang berikut yaitu prosedur. Yang pertama, menganalisis risiko.
Identifikasi ancaman, mengenali potensi ancaman seperti kejahatan, kecelakaan, bencana alam, dan risiko kesehatan. Penilaian kerentanan, meninjau area yang rawan dan identifikasi kelemahan dalam sistem keamanan yang ada. Pengembangan kebijakan keamanan membuat kebijakan yang jelas mengenai rencana keamanan termasuk tanggung jawab staf. Pelatihan staf, mengadakan pelatihan untuk karyawan mengenai rencana keamanan dan penanganan keadaan darurat. Pengadaan infrastruktur keamanan yaitu sistem pemantauan, memasang kamera CCTV di titik strategis untuk memantau aktivitas. Penerangan, memastikan area wisata memiliki penerangan yang baik terutama di malam hari. Pengawasan dan patroli, tim keamanan membentuk tim keamanan yang melakukan patroli rutin untuk menjaga ketertiban. Koordinasi dengan kepolisian, menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk mendukung keamanan. Keterlibatan pengunjung, edukasi pengunjung, memberikan informasi kepada pengunjung tentang cara menjaga diri dan melaporkan situasi mencurigakan. Yang berikut itu sistem pelaporan, menciptakan saluran untuk pengunjung melaporkan masalah atau kejahatan. Yang terakhir itu kesimpulan, rencana aksi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala sangat penting untuk menjaga tingkat keamanan yang optimal. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.